Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat semuanya. Masih pada ngantuk ya Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu ada ya? Ibu-ibu juga jamaah sholat subuh Masjid Jami' Nurul Huda, wabil khusus tentunya jajaran pengurus Ketua DKM Masjid Nurul Huda beserta seluruh jajarannya. Tidak ada beliau. Oh, ada. Ada Pak Ketua ya? Oh, saya kira sudah pakai baju untuk gowes. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi subuh ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Tentunya itu tiada lain adalah berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan yang masih senantiasa kita rasakan di tengah kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang bisa dikatakan kita sedang beradaptasi untuk kehidupan baru atau new normal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari wabah COVID-19 tersebut, dan kita semuanya berdoa semoga Allah secepatnya mengangkat wabah tersebut khususnya dari bumi Indonesia. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berikut kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh ya, lupa yang saya hormati akhin al-kiram Al-Ustadz Rudi Al-Hafidz selaku Imam Masjid Jami' Nurul Huda. Rekan saya juga Al-Ustadz Muslih. Nah, ini Ustadz nih Pak, cuman beliau belum bersedia untuk menyampaikan tausiah atau mau'idhah hasanah. Kita tunggu saja sampai beliau bersedia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan memasuki
bulan Dzulhijjah, atau sudah masuk barangkali ya? Belum ya? Belum ya? Masuknya Dzulhijjah itu tentu menjelang tanggal 1 itu ditandai dengan kegiatan rutin di Kementerian Agama, yaitu Ru'yatul Hilal, atau melihat bulan dengan alat yang canggih saat ini untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah. Kalau sudah ditetapkan tanggal 1 misalnya hari ini, maka bisa dihitung tanggal 10-nya tanggal berapa. Berarti belum. Artinya kalau tidak salah dalam hitungan saya akhir Juli ini ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Itu berarti tidak lama lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, atau kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Saya mendengar dari beberapa ceramah sebelumnya, temanya sudah banyak yang menyinggung masalah penyembelihan hewan kurban. Tapi saya tanya dengan Pak Muslih, jadi besok temanya apa? Ya udahlah, kurban sajalah, kan sudah dekat. Ya, kita mantapkan saja, enggak apa-apa. Fa idza faraghta fansab. Allah ya. Maka jika kamu sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, fansab, maka mantapkanlah. Kalau di pondok pesantren itu misalnya kita sudah khatam ngaji tafsir Jalalain misalnya, maka setelah khatam diulangi kembali, diulangi lagi pun itu masih banyak yang kitabnya itu masih bolong-bolong. Kalau di pesantren itu kan menggunakan makna gandul atau makna yang ditulis di bawah apa namanya itu, huruf Arabnya itu. Saya berapa kali ngaji masih banyak juga yang bolong. Diulang-ulang pun demikian juga, apalagi cuma sekali. Sama juga dengan kita mengaji ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita pasti akan menerima materi yang barangkali hampir sama. Ya itu memang begitu. Kalau kita berbicara tentang Islam, ya tentu tidak lepas dari sholat, ibadah sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling utama. Kemudian rukun Islam lah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Masa itu terus Pak Ustadz? Bosanlah. Jangan bilang bosan. Sudah berkali-kali ikut taklim tentang sholat pun saya yakin sholat kita masih banyak yang salah. Apalagi hanya sekali dua kali. Sama dengan iman kita. Iman kita itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau malaikat imannya la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang, konstan, stabil. Tetapi kalau kita manusia itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau Nabi dan Rasul yazidu wa la yanqus, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Maka dari itu kita harus menyadari kita ini manusia yang punya dua kebutuhan. Kita ini memerlukan dua kebutuhan. Pertama jasmani, yang kedua rohani. Kalau jasmani, insya Allah kita sudah terpenuhi semuanya. Rata-rata sehari makan 3 kali, paling kurang 2 kali lah. Kalau yang ingin mengurangi makan. Artinya secara jasmani ya, kebutuhan kita
rata-rata terpenuhi dengan baik. Tetapi banyak di antara kita yang melupakan kebutuhan yang sesungguhnya sangat penting dari sekedar kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan rohani. Fisik material penting, jauh lebih penting lagi adalah mental spiritual. Di dalam Al-Quran manusia dibahasakan dengan 3 bahasa. Ada al-bashar, ada al-insan, ada an-nas. Secara basyariah, al-bashar artinya manusia secara fisik material, al-insan manusia secara mental spiritual, an-nas manusia secara kolektif atau berkelompok. Secara fisik material atau secara basyariah, Allah memberikan kita 2 hal, gharizatul ghadab dan gharizatus syahwat. Ghadab, gharizatul ghadab, kecenderungan untuk ghadab. Ghadab itu marah. Manusia itu punya ghadab semuanya, punya amarah, punya nafsu, punya cita-cita, punya ekspektasi, punya pengharapan. Kalau malaikat tidak, malaikat tidak punya itu. Makanya di dunia ini ada seni, dunia ini berkembang itu karena manusia punya ghadab, punya ambisi, punya cita-cita. Makanya ketika malaikat protes kepada Allah, kalau bahasa kita protes gampangnya lah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang biasa kita baca. Ya Tuhan, akankah Engkau menjadikan di bumi ini manusia yang hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sedangkan kami malaikat, kami ini selalu senantiasa bertasbih mensucikan asmamu. Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih tahu daripada yang tidak kalian ketahui. Coba kalau sempat malaikat, tidak ada pernikahan, ya, kantor KUA nggak ada itu kalau sempat malaikat. Oh, malaikat nggak punya nafsu, ya, sepi. Makanya dunia ini ramai itu karena manusia punya ghadab secara basyariah. Kemudian gharizatus syahwat, kecenderungan syahwat, kesenangan syahwat terhadap wanita terutama. Luar biasa nih Bapak-Ibu sekalian. Saya kalau bicara syahwat terhadap wanita saya nggak enak sama ibu-ibu. Tapi saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung tidak ada salahnya menyampaikan ya mungkin sedikit realita atau fenomena yang terjadi di kantor urusan agama. Kalau bicara syahwat ini memang relatif sekali. Saya belum hari Jumat saya menikahkan poligami. Jadi pasangan poligami, suami sudah punya istri, nikah lagi, tapi resmi ada izinnya. Suaminya kelahiran 69, berapa itu, 51, istrinya 98, 22, dan itu biasa saja. Artinya sudah sering seperti itu, dan itu nggak bisa kemudian kita wah masa kayak gitu, jauh kali, udah lakinya tua, mohon maaf kurang ganteng, yang perempuannya masih sangat muda, cantik lagi, ya nggak bisa kita protes, karena yang merasakan mereka. Allah menganugerahkan kepada manusia itu rasa cinta, rasa syahwat, dan itu tidak bisa diukur dengan umur. Itu contoh saja. Artinya manusia tidak akan bisa lepas dari namanya hubbus syahwat, ya,
mencintai, menyukai syahwat minan nisa, dari wanita, ada juga harta. Kemudian secara mental spiritual Allah memberikan kita 3 hal. Pertama, 2 hal. Yang pertama adalah kolbu, hati. Yang kedua roh. Nah, ini mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ini sekedar pengantar saja. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya menyampaikan ini agar kita menyadari bahwa kita ini tidak hanya memerlukan kebutuhan fisik, tapi juga sangat memerlukan, bahkan lebih penting dari kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan rohani. Maka dari itu kegiatan taklim seperti ini yang diadakan rutin, paling kurang setiap Ahad subuh diadakan kuliah subuh, ini luar biasa. Dalam rangka mengecas, kita ini kan kayak baterai handphone. Kalau sudah mulai mau habis harus dicas. Kalau tidak dicas bahaya. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa. Banyak pebisnis yang bangkrut, banyak karyawan yang berhenti dari pekerjaannya. Maka dari itu kalau kita tidak punya basic keimanan yang kuat, maka kita akan terjerumus pada lembah dosa. Banyak yang potong kompas. Coba tengok tuh, gara-gara tidak tahan di lockdown, ada beberapa artis, orang terkenal mengakhiri hidupnya. Itu kan tragis. Biasanya sibuk, biasanya kemana-mana disambut, dihormati. Sekarang harus di rumah saja, stres. Ini. Tapi kalau kita seorang muslim, kita mengimani bahwa ini adalah wabah dari Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya, maka apapun yang terjadi pada diri kita, walaupun secara ekonomi rata-rata kita itu turun, tapi kita enjoy saja, karena semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Artinya bahkan kalau orang beriman itu jatuh bangkrut, dia tidak akan mengucapkan kalimat tarjih, tapi dia akan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Allah telah mengambil yang Allah punya. Saya dulu tidak punya apa-apa, kemudian dikasih Allah rezeki, punya harta. Kalaupun sekarang harus miskin kembali, ya tidak apa-apa. Itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua punya hikmahnya. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada kajian kita pada pagi subuh ini, melanjutkan pembahasan tentang ibadah kurban. Saya hanya ingin memantapkan saja, dan silakan nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi atau tanya jawab. Ada setidaknya 4 dimensi dalam ibadah kurban. 4 dimensi. Yang pertama dimensi ubudiyah. Dimensi ubudiyah. Ibadah kurban itu merupakan kegiatan ibadah. Seperti apa sih kurban itu? Kurban itu kalau saya baca misalnya dalam salah satu kitab Kifayatul Akhyar, kurban itu al-udhiyah. Al-udhiyah, ibadah kurban itu adalah sebutan ismu ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala fi
fi yaumil idi wa ayyami tasyriqi. Sebutan bagi kegiatan atau nama terhadap sebuah kegiatan menyembelih hewan kurban dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha dan juga pada hari tasyrik. Jadi nyembelih hewan kurban itu waktunya adalah dari mulai matahari terbit kita sholat itu sudah boleh menyembelih hewan kurban. Tapi kan nggak mungkin masa nyembelih dulu baru sholat. Tentu sholat dulu, sholat Idul Adha dulu, setelah itu baru melaksanakan penyembelihan. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi min akhiri ayami tasyriki, sampai matahari terbenam pada hari ketiga hari tasyrik. Itu waktunya. Jadi kalau misalnya hari ini Idul Adha mau nyembelih, wah ini hari Jumat kondisi mendung pula, ini nggak pas ini, nanti malah nggak selesai, nggak karuan, nggak, pokoknya tidak rapi lah karena hari Jumat misalnya, maka ditunda besok keesokan harinya boleh. Nah, kadang ada pertimbangan juga kalau nyembelih itu pas hari hanya semua masyarakat kebanyakan daging kurban, makanya ada yang ditunda sampai misalnya hari kedua tasyrik, ya, silahkan boleh, batasnya sampai hari ketiga. Nah, jadi yang pertama dimensi ubudiyah, kurban ini adalah sebuah ibadah, kegiatan ibadah. Makanya dasarnya apa? Apa dalil yang memerintahkan kepada kita umat Islam untuk berkurban? Al-Quran, surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberimu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Ini kepada Rasulullah Muhammad, tapi ya sebenarnya ini kepada semua umat Islam. Fasholli, maka dirikanlah sholat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Artinya berkurban itu terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah, kita sholat, itu juga terkait dengan nikmat. Berapa banyak nikmat Allah yang kita terima? Coba kalau kita hitung, kalau kita makan saja, makan, ambil sesuap nasi, masuk ke mulut dikunyah oleh gigi. Coba kalau kita giginya ompong, nah kan susah, terpaksa harus pasang gigi palsu misalnya. Makanan dikunyah di mulut masuk ke kerongkongan masuk ke lambung, selanjutnya ke usus 12 jari, usus halus, usus besar, sampai keluar menjadi kotoran. Coba kalau salah satu organ pencernaan kita tidak berfungsi dengan baik, maka kita akan merasakan sakit, harus operasi, nggak cukup di Indonesia, harus ke Malaka misalnya. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan? Itu organ pencernaan baru, belum lagi organ pernafasan. Udara gratis, oksigen gratis. Coba kita akan merasakan pentingnya oksigen itu kalau sudah di rumah sakit dibantu pakai alat bantu pernafasan, itu baru kita sadar, oh rupanya selama ini saya tidak sadar bahwa nikmat Allah berupa oksigen itu luar biasa. Nikmat berupa fisik, kita dikasih Allah nikmat kesehatan,
maka fasholli, dirikanlah sholat. Makanya ibadah, ya, laksanakan ibadah, sholat, ya, ke masjid. Ya memang kalau saya pribadi memang semenjak pandemi ini agak kurang memang ke masjid. Ya, tapi artinya dalam kondisi normal kita tetap harus berusaha melaksanakan ibadah secara maksimal. Jangan menghadiri majelis taklim kita malas, padahal kita masih tergolong ke dalam orang yang tidak mampu secara ilmu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jangan sampai kita itu tergolong ke dalam orang yang tidak tahu, la yadri wa la yadri annahu la yadri, enggak sadar bahwa dia itu enggak tahu. Nah, ini masalahnya. Artinya mohon maaf bodoh tapi enggak paham kalau dia ini bodoh, enggak sadar. Nah, ini. Makanya mumpung kita masih diberikan kesehatan, berangkatlah menghadiri majelis taklim, silaturahim. Kalau sudah stroke nggak bisa kemana-mana, kita hanya bisa menyesal. Kenapa dulu waktu sehat saya itu jarang ke masjid? Kenapa waktu sehat dulu saya tidak berangkat umroh? Nah, ini hari raya kurban ini juga sangat erat dengan ibadah haji, karena Dzulhijjah itu merupakan bulan di mana puncak ibadah haji dilaksanakan, wukuf di Arafah. Ya. Maka dari itu nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa. La tuhsuha, kata Allah, enggak akan bisa menghitungnya. Enggak akan bisa. Makanya fasholli li rabbika, dirikanlah sholat. Artinya ya ini sholat ini kan ibadah yang paling utama. Ya artinya ibadah yang lain juga kita laksanakan. Ya. Saya sering bertanya kepada calon pengantin, sholat enggak deh? Biasalah Pak. Biasa gimana? Ya kadang-kadang lah. Berapa kali? Ya seminggu sekali, kadang setahun 2 kali. Nah, ini yang parah ini. Kalau yang agak mending bolong-bolong Pak, sehari rata-rata 3 kali. Yang tidak subuh biasanya, subuh dan zuhur biasanya. Ya. Dari kita akil balik, saya sering menjelaskan, dari kita akil balik sampai sekarang ini, berapa ibadah sholat yang kita tinggalkan? Sholat wajib, ya. Ini ngomong waktunya cepat kali nih. Kita harus hitung, karena itu akan la kafarotalaha, tidak ada kifarat ibadah sholat itu. Artinya kalau kita dulu waktu muda sering meninggalkan sholat, maka kita harus mengganti fidyah. Untuk fidyah apa? Saya waktu remaja ada sekitar 10 tahun nggak sholat, nggak bisa. Makanya caranya bagaimana? Ada sebuah hadis sahih. Itu besok itu akan ditanya kita, itu akan ditengok malaikat. Sholat kita seperti apa? Malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, ini hamba ini sholatnya banyak kurangnya. Kurangnya berapa? Ribuan rakaat. Ribuan rakaat kurang. Maka perintah Allah, lihat sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah itu akan bisa mengcover atau menambal kekurangan ibadah sholat fardu. Makanya perbanyak sholat sunnah.
Ya mohon maaf, kadang kita sholat di tempat kerja, kita istinja, ketika kita buang air kecil istinja, ceboknya sembarangan, apalagi buru-buru, belum tuntas langsung. Nah itu gimana itu? Makanya ada sebuah hadis. Jadi gara-gara kemaluan itu orang masuk neraka. Ya karena itu tadi. Karena kurang hati-hati dalam istinja, makanya hati-hati. Maka untuk mengcover kekurangan sholat itu, termasuk sholat yang tidak sah karena kita tidak suci pakaiannya, ya perbanyak sholat sunnah. Jadi dimensi ubudiyah yang pertama. Udah mau jam 6, saya lanjutkan. Artinya korban itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang diberikan Allah keluasan rezeki. Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 dasarnya. Yang kedua, hadis Nabi, Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan Allah keluasan rezeki tapi tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Ada hadis lain, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu yang pertama, dimensi ubudiyah. Maka dari itu, ya, kalau kita punya rezeki, ya kita berkorban 3 jutaan kalau tidak salah harga satu porsinya. Dan kalau kita sudah berkorban, satu keluarga satu, sudah cukup Pak. Korban itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah, bukan fardu kifayah, sunnah kifayah. Artinya sunnah muakkadah. Kalau salah satu anggota keluarga kita, kepala keluarga misalnya sudah berkorban, cukup satu, yang lain pun tidak masalah. Tapi kalau memang kita mampu semuanya, ya alhamdulillah. Satu keluarga 7, korban 1 sapi, alhamdulillah. Paling kurang 1 kambing, yang lain bisa ngikut, sunnah kifayah. Yang kedua, dimensi akidah. Dulu masyarakat Arab jahiliyah itu korban juga mempersembahkan daging unta, daging dan darahnya untuk berhala. Makanya Islam datang merubah menjadi sebuah ibadah yang bernilai taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya luar biasa. Makanya ada firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan bisa daging korban itu dan darah-darahnya akan bisa meraih Allah, meraih keridhaan Allah. Karena dulu masyarakat Arab itu jahiliyah, itu memang mempersembahkan daging dan darah. Makanya kita berkorban itu ya di samping secara persyaratan secara fikih, hewan atau binatang korbannya itu sehat ya, sudah cukup umur, kita juga harus mendasari dengan niat yang lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Dimensi akidah, artinya merubah akidah dari akidah Arab jahiliyah yang mempersembahkan binatang kurban untuk berhala menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dimensi akhlak. Akhlak, etika. Orang yang telah diberikan nikmat berupa harta, maka secara akhlak, secara etika dia harus bersyukur kepada Allah, kepada yang memberi. Misalnya ada kita ngasih orang, misalnya, Dek lagi nganggur ya, ayo saya carikan kerjaan, masuk.
Paling kurang kan, Pak, terima kasih banyak, alhamdulillah saya udah masuk kerja, kan begitu paling tidak. Nah, sama dengan kita, dikasih Allah nikmat berupa harta, ya jangan alhamdulillah saja, itu kan belum syukur yang sebenarnya. Tidak hanya sekedar ucapan alhamdulillah, ya juga kemudian kita buktikan dengan setidaknya salah satunya dengan ikut penyembelihan hewan kurban atau berkurban. Ya, itu bukti etika akhlak seorang hamba yang dikasih Tuhannya rezeki yang banyak. Yang terakhir, dimensi sosial, dimensi muamalah. Ibadah kurban itu adalah bentuk solidaritas sosial antara si kaya dan si miskin. Makanya pendistribusian kurban diutamakan untuk fuqara dan masakin. Jangan orang-orang yang hari-hari makan daging dikasih banyak, ya untuk apa? Bosan. Ini mohon maaf yang makan daging mungkin jarang-jarang, bisa jadi setahun sekali ketika Idul Adha. Nah, itu yang kita utamakan. Nah, itu 4 dimensi itu. Jadi luar biasa ibadah kurban. Makanya mari kita yang telah Allah berikan keluasan rezeki, mari kita sisihkan, kita laksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan dengan ibadah kurban ini Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi rezeki kita. Ini rezeki kita ini, harta kita ini kan punya, tidak milik kita semua, Pak. Gaji kita sebulan, penghasilan misalnya sebulan 10 juta. Apakah itu milik kita semua? Tidak. Ya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang di dalam hartanya itu ada hak-hak tertentu. Jadi harta itu sudah ada kapling-kaplingnya. 10 juta untuk zakat 2,5%. Untuk yatim berapa? Ya, tentu ya listrik air masuk juga, tapi yang jelas bukan hak kita semua. Kalau dalam sebulan 10 juta itu kita sisihkan untuk kurban tahun depan, kan bisa sebulan nyisihkan misalnya 200, taruhlah 400 lah misalnya, bisa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah hampir jam 6. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Apa yang saya sampaikan walaupun seadanya, mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita bersama tentang urgensi dari ibadah kurban bagi kita. Demikian, dan mudah-mudahan memberikan ilmu yang manfaat kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di hadzal majlisi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi wa aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika masyiatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.